Shalom. Oke, terima kasih buat undangan untuk saya bisa berada di gereja di sini. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah luput untuk menolong setiap hidup anak-anaknya. Amin. Kalau mau dihitung dengan akal sehat, jujur saudara, saya tidak mungkin bisa jadi seorang artis. Karena untuk jadi seorang artis ada term and condition, ada syarat dan ketentuan. Harus standar pertama cakep dan cantik. Itu aja dulu. Otomatis kalau melihat muka saya yang nggak cocok, cocoknya jadi tukang hipnotis, cocoknya jadi tukang copet gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah yang namanya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Saya secara pribadi tidak pernah bercita-cita untuk jadi artis, saudara. Tidak pernah. Saya pinginnya jadi seorang diplomat waktu masih dari kecil. Karena jadi diplomat enak gitu ya, hidup dibiayai negara, dapat mobil anti peluru gitu ya, enak banget yo. Ada yang nyolek sebangsanya ribut gitu. Tapi satu dekade, satu fase tertentu dalam hidup, ternyata apa yang kita cita-citakan belum tentu seperti yang Tuhan mau. Dan di saat Kamongol masuk dunia artis, itu adalah sebuah fase yang berbeda dengan imajinasi Kamongol. Saya orang Manado, Bapak Ibu. Orang Manado banyak jadi artis, wajar, cantik dan cakep seabrek di tempat saya. Yang jelek mungkin cuman gua doang. Coba cek di Indonesia, artis jelek dari Sulut cuman gua. Ada Angel Karamoy, Tessa Kaunang, Vero Walando, cakep-cakep nggak mereka? Cakep, yang jeleknya cuman Mongol doang loh. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi saudara-saudara, menjadi hidup kita itu dari apa yang saya ke Jakarta itu target utama mau sekolah pendeta. Anda cari di YouTube, ini tidak pernah berubah. Saya dibawa orang, ditawarin orang untuk jadi pendeta. Karena saya memang pingin banget melayani Tuhan. Oke, saya tidak pernah cari tahu siapa, bagaimana, ada apa perjanjian atau tidak. Saya taunya yang bawa saya juga pendeta, otomatis nggak mungkin membohongi Mongol itu. Saya ke Jakarta naik kapal Lambelu, saya masih inget banget, bukan naik pesawat coy, kapal. Saya bagaikan sebagaikan apa? Di Alkitab Yunus di kapal. Pas enak gitu kan, tahu-tahu badai cabu, itu kita ekonomi dek 4. Jadi kalau kapal kebalik, yang meninggal paling pertama ya kami, nggak bisa kabur. Dek 4 coy, lu mau berenang kemana boy? Nggak mungkin. Sampai Jakarta masih aman-aman terkendali gitu. Sampai Jakarta tahu-tahu 3 bulan nggak ada kabar. Dan orangnya datang tanpa rasa bersalah, dek maaf, sekolah Alkitabnya udah tutup pendaftaran gitu. Terus saya bilang, hah? Iya. Oh ya sudah. Terus bagaimana gitu? Ditawarin sekolah untuk sekolah musik gereja. Ditanya, dek kalau mau main musik di gereja mau main apa? Keyboard, gitar, bass? Saya bilang saya suka main drum. Oke. Kalau begitu Kak mau ke Bandung dulu, mau ke Bandung mau daftarin adik Mongol mau sekolah musik gereja. Dan itu adalah terakhir kali saya ketemu dengan sponsor sampai hari ini. Itu tahun 2000. Bayangkan, berarti udah 19 tahun saya nggak ketemu dengan sponsor. Terus apa yang terjadi? Mereka bercerai, saya jadi artis. Luar biasa, saudara. Kita nggak pernah bisa kita nggak akan pernah bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan taunya dia lakukan, kita hanya terima. Saya main sinetron lewat stand up komedian. Saya adalah stand up komedi pertama Indonesia main film langsung pemeran utama. 2012 film pertama Mongol judulnya Mursalah.
Saya main bareng Rio Dewanto dan Titi Rajo Bintang. Cakep tuh. Saya jadi tukang juragan bentor. Jadi nggak apa-apa, penting duit. Yang lain teman-teman saya cuma jadi cameo gitu, kelihatan belakangnya doang. Ya oke, ya nggak kelihatan mukanya, tapi saya langsung pemeran utama. Cakep. Dan total saya sudah membintangi 47 film layar lebar. Cakep. Stand up komedian paling banyak main film Mongol. 47 film, 7 jadi cowok. 40-nya saya jadi bencong. Anda coba bayangkan seorang anak Tuhan masuk dunia entertain dapat peran jadi bencong. Anda pikir enak? Enggak, adik-adik. Enggak enak banget Bapak Ibu. Karena kita bertolak belakang dengan karakter kita aslinya. Kita anak pangker, ya kan? Gua anak jangkis, jange kurus tinggi najis. Dulu saya kurus, loh kita kan anak metal bro, gitu. Disuruh jadi bencong, bertolak belakang enggak Pak, honornya lumayan. Jadi sampai hari ini saya lagi syuting film, kamu lagi syuting film di Manado. Tadi pagi dari Manado ke Jakarta, Jakarta ke Semarang, Salatiga. Besok pun dari Salatiga ke Semarang, Semarang Jakarta, Jakarta Manado. Film ke-47. Ada 2 film Kamongol yang belum tayang, 1 Jurik Salawe. Itu Kamongol jadi orang Sunda, tapi laki, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak bisa maju dalam hidup bukan karena Tuhan yang tidak memberkati, tapi karena kita Bapak Ibu. Kita terlalu ribet dengan apapun. Semua apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan selalu membuat kita susah maju karena pikiran kita. Di saat saya jadi bencong di film, itu juga gereja bergeliat. Ini anak Tuhan kok jadi bencong, mempermalukan hadirat Tuhan. Gue macam cius. 2 bulan loh, 2 minggu saya ditelepon gara-gara Komik 8 saya jadi Sailor Moon. Siapa yang udah pernah nonton Komik 8 season 1? Saya jadi apa? Sailor Moon. Tarang. 2 minggu tayang film saya dimarahin oleh hamba Tuhan. Banyak banget telepon, Pak Mongol kamu kan hamba Tuhan, jangan mempermalukan Tuhan, pilih karakter yang memuliakan Tuhan. Gue tertekan loh cuy, 2 minggu diomel-omelin. Lama-lama pendetanya gue marahin, balikin perpuluhannya. Loh, Bapak Ibu tahu perpuluhan saya dapatnya dari mana? Ya dari bencong bos. Lah gue jadi bencong lu marahin tapi perpuluhannya diambil. Ini kan kurang ajar Pak. Kalau begitu balikin dong, kan lumayan. Dari kasus itu sampai hari ini nggak ada lagi pendeta yang marahin saya. Karena kalau enggak gue ancam balikin duit. Lumayan loh, 150 juta, 10%-nya berapa? Kenceng tuh. Bisa dapet cincin 20 gram loh. Ya bisa nyembah Tuhan sambil buka jari. Jadi Bapak Ibu, banyak hal dalam hidup kita itu luar biasa. Cuman kitanya yang susah bergerak karena ribet sama pikiran. Sekarang kita diperhadapkan dengan masalah makan minum yang harus serba sehat. Ada orang larang, nanya Mongol, Bang, lu kok udah buncit sekarang? Terus emang kenapa? Ya jangan begitu Bang, jaga kesehatan. Hah? Lah gue mah jagain emak gue, udah tua mah gue jagain kesehatan, ya kan? Yang logik lah, gue lebih ngurusin emak daripada kesehatan. Emang kenapa? Emang abang kalau makannya gimana? Ya gue makan ngunyah. Karena gue mau mama biak, ya kan, masa dijilat kan gak lucu. Iya Bang, maksudnya gini Bang, jaga kesehatan Bang, takut nanti kan serangan jantung. Emang kenapa? Perutnya Bang udah kebuncitan. Terus
Jadi abang makan nasi apa sekarang? Ya nasi mateng. Ya nggak mungkin gua makan aking gitu kan. Nggak, maksudnya nasi putih. Iya gua nasi putih. Ih jangan bang, jangan makan nasi putih. Ya emang kenapa? Bang, nasi putih itu karbohidratnya tinggi. Hah? Terus iya gulanya juga gede bang, tinggi banget, bisa jadi diabetes nanti. Terus ganti bang pakai nasi merah. Hah? Oh jadi nasi putih jangan makan, pakai harus nasi merah. Bahkan padahal enakan nasi kuning. Iya enggak? Nasi putih nggak boleh, disuruh ganti nasi enak mana? Nasi kuning udah lengkap, ada ayamnya, ada oreknya deh kan. Kenapa? Karena kita ribet ngadepin apapun. Hidup kita menjadi ribet karena kita punya otak ribet. Coba anda bayangkan orang tua kita zaman dulu, ada nggak mereka mikir makan apa? Enggak pak. Mereka hidup gelap-gelapan pak. Ada lampu datang tentara Belanda loh. Nenek saya lagi buang air di kali, tahu-tahu ada bom, nggak cebok dia lari. Karena yang dia pikirkan keselamatannya dulu, kesehatannya mah nanti aja. Lu sehat tapi meninggal percuma. Tapi coba bayangkan apa yang terjadi dengan Oma Mongol, 100 tahun umurnya. Bayangkan kita yang makannya sangat healthy pun tahu-tahu stroke. Nah orang zaman dulu nggak pernah mikir pakai Lifebuoy perak, Detol kuning 99,9% kuman mati. Enggak pak. Hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh apa yang ia makan, apa yang ia minum. Buktinya kita yang nge-gym sangat sehat banget, sehari treadmill 40 menit. Waduh, no teman gue tiap hari nge-gym, makannya juga ngosengnya pakai minyak zaitun. Sekarang lagi stroke. Lah di depan rumah Mongol ada orang gila ngumbek-ngumbek tong sampah ngambil makanan, sekarang masih hidup. Anda tahu kenapa? Karena kita ribet sama pikiran. Kenapa kita ribet? Karena kita yang membuat ribet. Coba buka Roma 12 ayat 3. Nih potongan generalnya dari belakang. Kita buka Alkitab sama-sama, Roma 12 ayatnya yang ketiga. Hari ini kita bukan stand up loh pak, jadi jangan nggak bawa Alkitab. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu. Ada di bawah, kepada kamu masing-masing. Apa yang dibilang tadi? Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Nah kita jadi PA karena kebanyakan mikir. Ngol, jangan lewat situ ngol, di kuburan itu serem loh ngol, jadi kita muter aja 2 kilo. Ya Allah, bayangkan cuman 2 menit nyampe gara-gara kuburan muter. Ngol bilang enggak, ayo ya, aduh bang serius bang, aduh bener loh serem banget, udah ayo. Rombongan jalan berlima, pas mau lewat kuburan dehem 5-5-nya. Misi mbak. Dibayangkan lewat kubur dehem permisi, siapa yang mau nyahut pak? Jenazahnya 5 meter di bawah tanah, kalau kita permisi dia ngomong silakan. Meninggal berlima berdiri pak. Ini kenapa kita jadi ribet? Karena otak kita lewat pohon beringin, di situ jangan, di situ suka ada kuntilanak ngol. Lah kenapa kita takut datengin tuh pohon, tegur tuh kuntilanak, apa lu di atas pohon? Lu kan cewek. Kok
kita jadi ribet karena ribet di kita. Sejujurnya hidup ini harusnya indah karena lahirnya Kristus, matinya Kristus, bangkit dan naiknya Kristus. Itu membuat kita harusnya jadi enak. Kenapa jadi mumet? Karena otak kita yang bikin kita mumet. Anda berpikir Tuhan bisa disogok dengan 10% dari penghasilan Anda, terus Tuhan akan sayang sama kita? Tidak. Tuhan paling berkenan dengan pujian penyembahan kita, bukan duit kita. Coy, Dia yang ciptakan langit dan bumi, terus lu menyogok 10%. PA lu namanya itu. Jadi saya kalau mau diikut-ikutin gini, kamu ngol di dunia artis, hidup tuh sebenarnya enak, bos. Famous iya, tapi apakah itu mendatangkan kebaikan? Ya belum tentu juga. Terus kalau kita diwawancara ngomongin hidup orang lain, apa hubungannya sama kita? Saudara juga kagak disuruh ngomongin itu. Mas Mongol bagaimana tanggapannya tentang Barbie Kumalasari? Mbak Barbie bukan saudara gue, lakinya juga gue juga bukan saudara gitu. Lakinya orang Sunda, gue orang Manado, saudara dari mana? Lah terus ngapain gue disuruh ngurusin? It's not my business. Cakep. Dan itu juga berlaku buat kita anak-anak Tuhan. Gak usah ngurusin hal-hal yang bukan urusan kita. Kita ribet sama apapun, di sebelah sono yang ribetin, kita ikut-ikutan ribet. Jadi buat anak muda, lu mau jadi anak muda yang luar biasa, nggak harus mumet. Masalahnya bang, gue udah 4 tahun jomblo. Ya biarin aja, lu belajar di Alkitab, Ishak nikahnya umur berapa gitu. Sekali dia dapet, lahir generasi cemerlang, yang nggak usah ribet. Jadi coba yang merasa diri cowok angkat tangan yang masih jomblo. Cowok yang masih jomblo angkat tangan. Jujur di hadapan Tuhan itu mulia. Oke. Cowok yang masih jomblo angkat tangan. Apa yang harus Anda lakukan? Oke, turun tangan. Apa yang harus Anda lakukan supaya Anda punya pasangan hidup? Tidur. Jangan cari Tuhan Yesus di sorga. Lu mau ke sorga, berangkatlah kalau begitu. Apa yang harus dilakukan? Tidur. Kenapa tidur? Baca Alkitab. Hawa diciptakan Tuhan di saat Adam sedang tidur. Jadi nggak usah ribet sama hidup. Nggak punya pacar, tidur aja. Tapi ingat baik-baik, fase tidurnya yang jam berapa. Lu kalau tidur dari siang itu pemalas namanya. Alkitab berkata siapa yang tidak bekerja jangan dikasih. Nah, berarti tidurnya mana? Malam coy. Bobok jam 10 gitu, berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan tulang rusukku. Dan ingat loh, harus cari tulang rusuk, jangan tulang kaki. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan tulang kaki Adam. Lah sekarang kok banyak cowok karo cowok pacaran gitu. Aku tadi di bandara gitu, kok ngeliatin cowok, lihat-lihatan muka tuh kayak ada cinta di antara mereka. Pengen tak jorokin di tembok loh. Kalau nggak ingat kriminal karo dosa udah tak. Iki kok ada kayak tatapan matanya. Bulan lalu saya nongkrong di Senayan City juga begitu, ada cowok suap-suapan. Gue langsung, temen gue bilang, kenapa lu sewot ngol? Ya bukan soal begitu, gue udah 4 tahun nggak ada yang nyuapin. Gue juga lagi rindu-rindu suapan itu, cuman gak dapet sampai hari ini. Kenapa jadi ribet? Karena otak kita cuman sebesar bakpao, bisa membuat hidup kita maju mundur gak jelas. Padahal Tuhan udah bilang gak usah mikir ketinggian. Hidup ini dijalanin bukan dipikirin, bos. Kalau hidup ini kita pikirin gak maju hidup kita. Di sini ada setan, di sini ada itu, di sini ada begini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya teman saya masih usia 46 tahun, sekarang udah puasa durian.
kenapa lu nggak makan durian? Takut nggak gue serangan jantung. Terus ya meninggal. Kenapa meninggal? Takut kan meninggal kita pulang. Terus dia langsung ngomong, ya udah lu duluan. Enggak juga begitu kali, ya kan? Buat orang-orang yang sakitnya darah tinggi, nggak harus lari dari durian, boleh makan durian. Jadi jangan satu buah gitu loh, satu bijinya aja, tapi jangan digigit, diisep. Itu nggak mungkin darah tinggi. Isep-isep aja sampai Tuhan datang, nggak habis-habis sebiji. Jadi hidup ini nggak boleh dibuat ribet. Saya kalau dibuat ribet, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua, nggak akan jadi artis saya, Pak. Saya akan mumet sama muka saya. Oh, masa sih gue bisa jadi artis? Kayaknya nggak mungkin deh. Ketinggalan. Sama dengan gadis bodoh dan gadis bijaksana di Alkitab. Mumet pikirannya mereka. Ini kira-kira masih nyala nggak ya kalau itu tuan pengantinnya datang? Aduh, kayaknya mau mati deh. Aduh gimana nih? Mikir, tak tahu mempelai datang. Baru mereka berlima lari nyari minyak. Harusnya kalau otaknya waras ngapain lari? Kan 5 yang bijaksana lampunya masih hidup. Kan bisa numpang bareng ya, bos. Kenapa mereka harus lari? Karena di saat kita ribet sama pikiran, timbullah kekhawatiran. Saya kalau timbul kekhawatiran, mohon maaf, jujur sejujur-jujurnya, saya paling takut naik pesawat, Pak. Mending gua meninggal kapal laut, masih boleh berenang. Lalu jatuh dari atas, Pak, belum nyampe bawah udah meninggal. Jadi kalau pesawat goyang langsung gua lihat darah Yesus. 35.000 kaki loh, bos, ya Allah. Jadi orang nanya, terus gimana Bang Mongol? Ya udah santai aja, gue bawa headset kemana-mana denger lagu gereja. Gue paling doyan banget sekarang lagu judulnya Waymaker. Anak-anak muda boleh download. Itu lagu rohani paling keren tuh yang hari ini gue dengerin. Kemana aja judulnya Waymaker. Jadi hidup itu dibawa indah, dibawa santai. Jadi nggak usah dibuat ribet. Pak, saya main sinetron pertama itu judulnya Naik Enak Turun Oga. Itu tayang di Antv bareng-bareng Om Indro. Satu episodenya ada Mongol. Dan saya jadi apa? Jadi kuntilanak, Pak. Anda kalau nggak percaya cari di Google, saya nangkring di pohon, Pak. Nggak ada dialog, cuman segitu doang, Pak. Kalau saya pikirin, Pak, saya pasti nggak mau ngambil tuh sinetron. Iya dong. Kok gue jadi kuntilanak ya? Yang bener aja dong, gila, gue stand up komedi termahal kok disuruh jadi kuntilanak. Kalau saya mikirnya begitu, yang nggak dapet sinetron. Yang saya pikirin adalah duitnya. Bukan karena saya mata duitan, enggak. Mata saya mah minus sama silinder. Sama juga di sinetron ganteng-ganteng serigala, malah sama Aliando. Kalau saya mikirnya ribet, nggak dapet, Pak. Itu pun saya cuma manggilin doang, bro ditabrak mobil, pulang. Nggak ada lanjutannya, kalau udah meninggal, Pak. Jadi saya cuma 10 menit lah di lokasi syuting, udah ya pulang dulu ya. Cuman segitu ngol, nggak apa-apa, yang penting transferan masuk. Yang paling banyak sinetronnya tuh Maijab pengen ke Mekah. Itu bareng Wow. Dia ngomong apa, gue cuman kan nggak nyampe waktu itu. Dan itu judulnya yang bikin kita enek, babi ngepet. Dan Anda tahu saya ngapain, Bapak Ibu? Tanpa dialog, cuman gendong babi. Pulang dari sini cari aja di YouTube episode babi ngepet, akan ketemu Bang Mongol gendong-gendong babi, babinya asli lagi. Kalau Kak Mongol ribet, nggak akan ambil sinetronnya. Tetapi lewat sinetron itulah Kak Mongol bisa beli Ferrari. Jadi jangan dibuat ribet hidup ini. Hidup ini tuh udah ditebus lunas, so kita tinggal menikmati dengan tanggung jawab. Anak muda, kamu ngel saya ngerokok, ya sudah, belajar untuk berhenti.
Mau berhentinya 6 tahun kemudian ya kalau boleh sebelum kedatangan Tuhan udah berhenti ya. Kak Mongol, saya hidup dalam seks bebas, ya berhenti. Jangan dinikmati. Maaf, Kak Mongol mau hidup dalam seks bebas dan narkoba boleh. Gua duit banyak, cewek mana yang gua nggak bisa dapet. Tetapi kan ada tanggung jawab moral yang harus kita pegang teguh. Saya setiap kali manggung kalau acara off air pasti dapat jatah cewek dari IO nya. Bang, ini yang di lobi tuh bang pakai baju itu upeti ya. Oh, yang mana? No bang. Udah gua samperin ceweknya. Dek pulang aja. Hah? Bener bang, bener pulang aja. Bapak nggak marah? Enggak, pulang aja. IO nya lihat, kok ceweknya disuruh pulang. IO nya dateng, oh bang nggak suka cewek, cowok juga ada loh bang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya ribet dengan pikiran saya, nggak akan nyampe dengan kondisi seperti ini. Saya kalau mau dipikirin ribet, saya nggak mau ngambil pelayanan Pak. Saya mending ambil off air TV atau off air. Saya stand up saat ini kalau keluar dari Jakarta ke Salatiga begini harus bayar 70 juta. Itu 15 menit doang. Sekarang udah 12 menit tuh. Tinggal 3 menit lagi gua harus thank you, gua Mongol pulang. Jadi kalau saya mau ribet dengan pikiran saya, nggak akan maju hidup saya. Dan saya berharap jemaat yang hadir hari ini juga nggak usah ribet. Otaknya jangan terlalu ribet. Otak kita tuh cuma segede bapak. Oh, Pak Mongol, aku tuh kesel sama pendeta di gereja ini. Orangnya tuh begini-begini. Loh, beliau lahir dari ayah dan ibu, nggak mungkin lahir dari batu. Yang namanya pendeta itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita kiblatnya melihat beliau, hidup kita nggak maju. Bawaannya pindah gereja, pindah gereja, pindah gereja, pindah gereja, sampai kedatangan Tuhan kita nggak masuk surga. Kenapa? Karena kita nggak dewasa dalam rohani. Sedangkan kedewasaan rohani akan bertumbuh di mana engkau bergereja. Jadi jangan pindah. Kalau saya mau bilang, oh saya boleh bikin gereja Pak, budget cuma 1 M kok bisa buat gereja. Nah, pertanyaannya terus, kalau jadi gereja gue mau jadi apa? Karena untuk memimpin sebuah gereja butuh tanggung jawab besar. Jadi kalau Anda bergereja di gereja Betani di sini, ada gembala sidang Anda, beliau juga manusia, jangan lupa juga Anda harus bantu doain beliau. Jangan cuma Anda yang minta didoain. Pak, saya sakit. Nah, terus kalau pendetanya sakit, sopo yang doain? Lah jemaatnya dong. Pak, aku begini. Ribet banget ini hidup. Saya kalau ribet hidup Pak, pingsan waktu diundang makan siang di istana. Coy, kita diundang Pak Gubernur aja udah cengengesan kayak gimana. Ini ditelepon Istana Negara, selamat siang Pak Mongol, selamat pagi Pak, mohon nanti jam 10 siang udah ada di Istana Negara. Gua ajak ribut orangnya, lu mau nipu lagi? Ya karena keseringan Anda mendapatkan 125 juta dari bukalapak.com. Lah gua nggak punya aplikasi. Saya nggak suka nih ditipu-tipu ya. Oh enggak Pak Mongol, nanti Pak Mongol silakan koordinasi dengan teman-teman yang lain. Gua telepon teman, bener emang lu dapat undangan? Iya oh. Terus ya udah ini gua lagi siap-siap. Saya ikut-ikutan siap-siap, rela nggak sarapan pagi Pak. Nggak sarapan karena orientasi mau makan siang di istana. Nyampe di sana, aduh kebanggaannya ya Allah. Aduh, biasanya masuk kos-kosan, masuk rumah saya, ini Istana Negara Pak. Aduh, ngelihat lukisan, keren. Tahu-tahu bunyi Presiden Republik Indonesia. Kita langsung, selamat siang Pak. Kita pas ngomong selamat siang, mata langsung ke sebelah. Ada ayam bakar madu. Ada apa namanya, ikan bawal balet. Tahu kan akan bawa balet yang jadi begini. Iya. Kita ngeliatin ada sambal terasi, langsung kayak ada yang hilang. Udah ngiler gitu. Tahu-tahu bapak langsung bilang, ayo kita makan bersama. Kita lupa tuan rumahnya Pak Presiden. Dan dia ngambil nasi setengah centong.
Lah kita yang hadir langsung lihat-lihatan. Udah nggak sarapan Pak di rumah. Orientasi mikir, gue mau sabet 2 centong nih. Masalahnya tuan rumah ngambil setengah centong, lu berani ngambil 2 centong? Di meninggal Pak. Itu sampai aduh Tuhan, aduh. Belakang nanya berapa ngol? Setengah centong. Ya kita menderita ngambil, ya udahlah terpaksa setengah centong lah, setengah centong. Orang yang kenapa sih lu stres? Saya orang timur, saya orang Manado Pak. Saya kalau di kawinan di Manado yang kami ambil duluan lauk Pak. Kan prepare nggak dapet. Ya toh, kita sabet lauk baru tutup nasi. Ya kan? Lah ini nasi setengah centong, apanya yang bisa ditutup Pak? Ini udah ada terpaksa, ya udah ambil setengah. Udah kita ikut-ikutan ngambil setengah. Permasalahannya adalah apa yang diambil presiden itu juga yang diambil oleh kami. Bapak ambil nasi setengah, kita ambil setengah. Bapak ambil sup, kita ambil sup. Bapak ngambil bakwan, kita ambil bakwan. Pas duduk di meja makan ada pada depan, ya Allah sama semua Pak. Sama semua. Aduh, itu paling menderita saya waktu mau makan Pak, serius. Itu saya sampai setengah mau mati itu. Aduh Tuhan, saya orang timur, saya orang Manado Pak, nggak pernah diajarkan berapa kali ngunyah dalam makan. Ya kan, kami di Manado pokoknya lebih cepat lebih bagus. Aduh, di nyendok ya 7 kali kunyah telan. Pas mau nyendok lagi bapak belum nyendok. Aduh, terpaksa lah ngunyah sekalipun kosong. Jadi kalau saya mau buat ribet otak saya nggak akan nyampe Bapak Ibu. Oleh sebab itu yang hadir pada malam hari ini nggak usah ribet sama pikiran kita. Hidup ini jalanin aja. Kenapa harus ribet? Gitu? Karena ribet itu tidak mendatangkan sesuatu yang berguna buat kita. Yang ada muyeng, tahu-tahu meninggal. Buat anak muda mau pingin jadi anak muda yang gaul, ya silakan. Tapi hindari yang namanya dosa. Jangan seks bebas, jangan pakai narkoba, jangan melakukan tindakan kriminal, nyolong dan sebagainya. Jadilah anak gaul dengan cara yang elegan. Lu mau pakai celana robek-robek, yang penting jangan di daerah pantat. Gitu loh. Nek kalau sampean pantatmu mulus ya terserah. Tapi kalau ono burut ya jangan gitu. Ada Pulau Kalimantan, ya jangan. Pakein kalpanak sama daktarin dulu biar Pulau Kalimantannya hilang. Jadi sok Anda mau ke gereja dengan celana pendek silakan, gak usah dibuat ribet. Jangan cuman Anda pakai celana pendek sandal terus Anda merasa tidak layak ke gereja. Masuk aja. Gereja Betani ini pasti terbuka untuk Anda. Jadi nggak usah Pak. Kita kadang-kadang mau maju susah. Omongan orang jangan didengerin. Omongan orang yang tidak membangun jangan didengerin. Alkitab berkata Amsal 20 ayat 19, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Orang yang suka ngomongin kita, netizen yang PA. Mongol tuh anak Tuhan pakai anting loh. Ketahuan gereja ditegur. Saya main film jadi bencong di sidang loh Pak. Jadi kadang-kadang jadi ribet. Kenapa kitanya yang jadi ribet? Padahal nggak harus ribet. Kita udah ditebus lunas. So nikmatin aja hidup. Mau lewat kuburan, kalau mau dehemnya sok, tapi bedain kalimatnya. Jangan permisi gitu. Persiapkan jalan bagiku. Beduh. Lu akan lihat no suster ngesot gelar karpet merah no. Lah kenapa kita harus mumet? Kan kita anak raja
di atas segala raja. Amin. Lu kenapa kita harus muyang? Biarin aja suster ngesot ngerjain tugasnya. Mongole. Jadi nggak usah mumet gitu loh. Jadi kamu nggak usah mikir. Ya nggak juga Pak, mikir boleh. Yang orang nggak mikir itu takutnya cenderung RSJ baru sembuh, atau jangan-jangan pasien baru masuk. Mikir boleh, mau mikir itu logik. Itulah beda kita dengan manusia. Manusia dengan binatang. Binatang aja mikir kok, makan pakai doa lagi. Gue pernah dengar katanya harimau berdoa makan orang. Orangnya berdoa, Tuhan tolong luputkan hamba. Harimaunya berdoa, terima kasih buat berkat-Mu. Tinggal doa siapa yang paling dengar dijawab Tuhan. Jadi hidup ini bawa santai aja, nggak usah dibuat ribet. Saya sampai hari ini kalau dibuat ribet nggak maju hidup saya, Pak. Saya seorang duda, serba salah hidup, Pak. Dengan seorang putri berusia 13 tahun sekarang kelas 1 SMP. Dilematis saya sebagai seorang duda, diperhadapkan ada boleh kawin atau tidak. Di mana saya bergereja, disitulah saya tempat tanya, Pak Gem, saya boleh kawin nggak? Hah? Kan Mongol udah kawin. Iya Pak, tapi udah cerai. Ya gak boleh Ngol, karena pernikahan hanya sekali seumur hidup. Jadi ya harus dalam Alkitab cerai mati lah, ya boleh kawin lagi. Hah? Masalahnya dia masih hidup. Ya udah, Mongol belum boleh mati, belum boleh kawin. Serius Pak? Iya. Jadi kalau mau kawin lagi gimana? Ya tunggu mantan istrimu meninggal, Mongol. Ya saya doa tiap pagi, Tuhan cabut nyawanya. Dia masih hidup, dia doa, berarti saya belum boleh kawin. Kayak nggak mau ribet, ya gua doain Tuhan cabut nyawanya. Karena dia belum meninggal. Tapi bohong Pak, itu hanya stand up. Saya memberkati mantan istri saya. Sekarang beliau udah berpindah agama, ya biarin. Dia udah nikah lagi, berarti saya boleh nikah? Boleh. Udah dapet orang Sunda, gelis banget, cantik banget. 3 bulan udah bayar semuanya, tinggal make up kalau nggak salah. Saya masih ingat banget, masih ada satu yang belum lunas. 3 bulan sebelum pernikahan kita udah mulai ribut. Udah mulai ribut tuh gara-gara calon istri minta perjanjian pranikah. Saya bilang, hah? Kenapa nggak dari awal? Ya kan aku baru inget, emang minta berapa dari penghasilan saya gitu, dari penghasilan AA. Ya Neng sih nggak minta gede, Neng minta cuma 30% doang dari penghasilan AA buat Neng. Langsung gua putusin. Dia orang nanya kenapa diputusin, Ngol? Di Tuhan aja 10%, dia 30. Ikan. Ya lu mau minta boleh lah 7% lah, cincai lah. Ini lu minta 30. Jadi gua nanya loh sama ceweknya, emang mamanya keluarga sama Bunda Maria? Kok dia minta 30? Ya udah, jomblo aja. Sekarang nikmatin ngurusin anak. Karena anak saya cewek, maaf Bapak Ibu. Anak paling enak tuh anak cowok. 3 bulan sekali lu beli sepatu, dia santai. Anak cewek, aduh haleluya. Tuhan Yesus tolong. Anak cewek nggak boleh lihat bando, jepitan rambut, kaos kaki ceri, nunjuk kerjaannya. Dari situ saya belajar perempuan paling menakutkan dari dirinya adalah bukan mulutnya, telunjuknya. Lu enak di Salatiga cuman ada Robinson. Kalau gua hidup di Jakarta Pak, aduh, pindah agama 7 kali Pak. Anak saya kan, saya gereja di Glow. Anak pulang gereja, Glow itu ada di daerah Tamrin, dan depannya itu cuman ada 2 mall, namanya Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Nggak ada matahari di situ Pak. Nggak ada noti, nggak ada apa stroberi jual-jual jepitan, nggak ada. Adanya butik. Dan kita lewat di tempat baju anak, dia ngeliatin, ih jepitan rambutnya cakep tahu, beliin dong buat Cece gitu. Gua lihat harganya, darah Yesus Tuhan, jepitan rambut sampai 200 ribuan Pak. Bunyi emak di belakang, anak do cuman 1.
Di gua curiga mama Mongol ini kayaknya provokator gitu. Diprovokatorin anak ngomong apa selalu dia di belakang anak do cuman sah. Ya udah, Mongol bilang sama anak, ya udah ambil aja 3 ya Ce. Anak bunyi, hah? 3 doang Pi? Coba dong inget-inget, kan sebulan 30 hari. Ya ampun Tuhan Yesus, Mongol spontan waktu itu ngomong sama mama, nih anak begini 1 kali tasnya masuk panti asuhan Pak dia. Dibayangin jepitan rambut sampai 5 juta Pak, cuman buat jepitan rambut, dan Seninnya dia ke sekolah jepitan rambut dibawa ke sekolah. Kira-kira kenapa dibawa sih Ce? Papi nggak denger khotbah Papi Gilbert deh. Kan kata Papi Gilbert kita tuh harus punya kasih. Oh ya Allah, ya ampun Tuhan Yesus, di otaknya dia tuh punya kasih tuh ngasih-ngasih gitu. Aduh haleluya. Nah kita mau marah juga percuma, ada emak provokator. Jadi kadang-kadang kalau saya mau ikut-ikutin gaya hidup saya, aduh ribet Pak, tapi saya menyantai. Kemarin dapat tiket nih, saya mau ke Israel, jadi dapat bonus 4 tiket gratis ke Israel, bisnis kelas. Gue langsung senyumnya, langsung pucatnya hilang, langsung merekah, merah-merah merekah gitu kan. Bisnis coy gitu kan. Kan kalau ekonomi duduknya kayak duduk di motor Scoopy, mau ngengkang susah, terpaksa begini. Sampai di Israel duduk begini Pak. Nah ini bisnis kelas. Mongol langsung bilang ke mami, nih napa kita dapat berkat dari Tuhan? Kenapa sayang, kenapa? Aduh napa orang ada dapat tiket bisnis ke Israel, mari jo siap-siap berangkat. Torang ampah mami, kita, Cece, Mbak. Ini mama Mongol bukannya tepuk tangan seneng, dia nanya sama Mongol, lah ke Israel mau ketemu dengan siapa? Gua langsung, saya jujur loh, mau langsung, iya bener juga ya. Kita ke Israel mau ketemu siapa? Ayo, Bapak Ibu yang pernah ke Israel ketemu sama cucunya Petrus nggak di sana? Kita ke Israel mau ketemu siapa gitu? Kan Tuhan Yesus udah di surga. Bunda Maria Magdalena, Elizabeth, Zakaria udah mati ya. Yohanes, Petrus, Zebedeus, Matius, Lukas udah mati, Yudas juga udah mati, Herodes, Pilatus, Imam Kayafas semua udah mati, Sakeus udah mati, Paulus, Timotius, Epodius mati semua. Lah kita ke sana mau ketemu siapa? Gue langsung bilang, bener di dia nih. Gue langsung bilang, kenapa kita ngotot-ngotot ke Israel ya gitu. Terus mami bunyi begini, nggak tahu sayang, ke Israel itu dorang cuman bikin bodoh. Makanya ngerjain katanya. Kenapa begitu Mi? Dorang cuma suruh makan tuh ikan Petrus kata. 1 ekor DP harga sampai 400.000. So ngana pulang Manado, kasih doi 400 kok Nabi Mujair 2 loyang itu. Jadi Mongol mikir, bener di emak ya. Iya kan bener juga. Jadi dia langsung bilang, sudah jo nyosa ke Israel jo torang. Nanti jo sekalian ke surga biar baku dapat di sana. Saya langsung bilang, bener ya udah ngapain kita ke Israel. Jadi langsung bunyi lemeng tukar jo tuh tiket kong kasih mami ke Manado. Banyak saudara di Manado. Bener. Gua ganti tiketnya dari 4 itu Mongol jual waktu itu 1 tiket dapatnya 42 juta. Plus kali 4. Bodoh Mongol langsung beliin mami tiket Jakarta Manado Jakarta. Garuda bisnis kelas. Mami kita bilang, Mi mau pulang Manado jodang apa tuh tiket, so ada bisnis Garuda. Serius sayang? Aduh kok mami berangkat ke Manado jari 5 cincin 7 tambah 2 di muka. Pokoknya full DP jari dengan barang emas, DP leher kalung 3 dia pakai, mutiara 1 terus emas 2. Bodoh, pulang Jakarta besi putih. Saudara so ambil semua. Jadi buat saudara buat teman-teman Mongol, Bapak Ibu yang hadir hari ini orang Manado, besok Desember pulang jangan pakai perhiasan. Habis dong minta. Karena di Manado penggenapan firman Tuhan sering terjadi.
Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, yang semua begitu nganapi omak ding kita pi omak kakak ade jadi begini begini cincin satu-satu mulai hilang. Jadi begini habis tinggal besi putih. Jadi Bapak Ibu dibuat ribet hidup nggak akan ada untungnya. Mau dibuat mumet nggak akan ada untungnya. Jadi hidup ini jalanin aja, nggak usah dipikir-pikirin. Sampai hari ini saya pun santai Bapak Ibu. Saya otomatis malam ini nggak mungkin tidur karena besok harus penerbangan jam 6 pagi. Otomatis dari sini jam 4 kurang lebih. Jam 5 nyampe, check in, berangkat sampai Jakarta 7.10 tiba. 8.45 saya harus terbang lagi dengan pesawat yang berbeda ke Manado. Otomatis nggak tidur lagi. Sampai Manado nggak istirahat, langsung syuting. Jadi kalau saya hidupnya mikir nggak maju hidup saya. Jadi orang nanya ke Mongol, jadi kita nggak boleh mikir, Ngol? Boleh. Apa yang harus kita pikirkan? Itu yang menentukan keberhasilan hidup kita. Buka Filipi 4 ayat 8. Cakep ya, yang kayak Pak RT ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Cuman disuruh mikirin yang beginian Pak. Mikir yang enak-enak, yang manis-manis, yang berkebaikan. Jangan mikirin yang enggak-enggak. Kita ribet. Saya punya teman namanya Dede Kendor, stand up komedian juga. Waktu itu kita pernah stand up di depan Pak Ahok. Kita tuh jadi ribet. Sekolah juga jadi ribet. Ya kan? Disuruh mikir, ditanya pertanyaan, siapakah yang menemukan bola lampu? Dan kita kayak pinter, Thomas Alva Edison. Padahal kan kita nggak mikir Thomas Alva Edison itu menemukan Pak. Jadi sebelumnya hilang. Ya kan? Thomas Alva Edison menemukan bola, berarti sebelumnya. Nah, yang harus ditanyakan siapa yang ngilangin. Karena Thomas Alva Edison mungkin dia lagi jalan gitu ya, dari jalannya tuh bola lampunya tuh, ya ampun, nih siapa sih yang nyumputin ke sini? Nah itu yang harus ditanya, siapa yang menyembunyikan. Jadi pikirkan hal-hal yang indah, yang manis, yang sedap didengar, yang begitu-begituan aja, nggak usah mikirin yang ribet-ribet. Pak, ini Pak Presiden kok menandatangani Pak tentang revisi undang-undang KPK. Ini terus gimana nih bangsa kita Pak? Ini berarti dong Kak Mongol nanti ini begini, korupsi jadi begini. Ya nggak usah diribetin Pak. Itu urusannya Presiden dengan DPR RI. Yang kita lakukan cuma satu, dukung doa yang terbaik terjadi untuk bangsa kita. Amin. Cuman itu. Ya kalau Anda mau ikut berpartisipasi, jadilah anggota legislatif. Cuman percuma, udah lewat. Nunggu 5 tahun lagi. Saya juga harusnya caleg Pak, nomor urut 1 bahkan untuk Dapil Sulut. Kenapa nggak ikut jadi? Ya emak nggak setuju. Jangan pokoknya. Abis ngana pedoi nanti KPK tangkap masuk penjara, kok mami ding sapa. Aduh. Jadi mami mikirnya kalau ketangkep. Jadi akhirnya saya nggak jadi. Orang tanya kenapa nggak maksa Ngol? Jangan. Restu orang tua menentukan keberhasilan kita. Karena mama saya sampai hari ini setiap hari dia video call sama Mongol jam 11 malam. Tiap hari Pak. Apalagi ketahuan saya di Salatiga. Tadi disuruh telepon. Saya nggak ada di mana. So sampai bandara Mi. Tunggu Mi, ada orang mau bawa foto. Oh iya terkenal kok ngana di sana Kak. Sudah foto deh. Ntar jam 11 dia akan telepon. Ngana di kamar deng siapa sayang? Coba lihat di tempat tidur.
Nah, coba di kolong. Semua akan dikontrol. Coba di lemari, ngana sambunyi-sambunyi. Kamar mandi, sudah, nanti dia akan bilang begini, ingat baik-baik nih sayang, ngana ada anak cewek. Hukum Tuhan yang paling luar biasa tuh salah satunya tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Ngana mempermainkan perempuan, anakmu akan dipermainkan orang. Langsung insaf dari dosanya jadi. Orang tua saya sampai hari ini, sekalipun beliau udah umur 73 tahun, saya udah 44 tahun, dia tetap mengontrol hidup saya. Karena salah satu kunci jatuh bangunnya seorang anak adalah doa orang tua. Jadi bapak ibu yang punya anak, jangan pernah jemu-jemu doakan dia. Tetap dukung, doakan dia. Karena doa Anda salah satu menentukan anak Anda akan jadi seperti apa. Jangan dibiarin. Mama saya nggak ngurusin saya juga udah bahagia, depositonya lebih gede. Saya jadi stand up 2011, 2014 saya ambil duit 3 tahun saya perform. Yang paling pertama saya kasih ibu saya, mak napa mama pedoi. Mama saya sampai tengkurap nangis di lantai. Oh Tuhane, mamanya pernah boleh bapikir ngana jadi begini sayang. Dulu mama saya sekolah panganan cuma jualan kue, tetapi mama sangat yakin ngana pasti berhasil. Sudah. Jadi sekarang kalau saya stand up kemana-mana, materi yang saya selalu bawa tentang siapa? Tentang mama. Karena kami udah bagi hasil. Jadi dia nggak mungkin marah karena sudah apa. Coba Anda cek YouTube saya, selalu ngomongin soal siapa? Soal mama, tentang alisnya lah gitu. Karena itu kisah nyata, mama saya tuh ngefans sama Teresa Teng. Yang penyanyi Mandarin itu Tian Mi Mi Xiao Yi Tian Mi Mi. Dia demen banget sama Teresa Teng dan dia berangkat ke Jakarta untuk tato alis biar sama kayak Teresa Teng. Cakep banget Pak Budu. Dia lupa usia menurun, alis ikut turun. Sekarang mama usia 73, DP alis so di bawah. Karena alisnya ciut. Jadi dia kalau ke gereja, bayangkan ibadah jam 10, beliau udah bangun dari jam 4 pagi, hidup sama es batu dikompres-kompres. Oh Tuhane, so ciri aduh siapa my mami? Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini yang Anda masih muda, jika Anda ingin tato alis, berpikir secara logik dulu. Kalau tetap ngebet pingin tato alis, usahakan tato sesenti di atas alis yang sebenarnya. Iya toh, jadi biar tua dia turun masih tetap di sini gitu. Jadi artinya buat cewek-cewek, Anda ingin menggait seorang Arjuna menjadi pasangan hidupmu, jangan dirubah dirimu. Nenek saya lahirnya tahun 1902, meninggal 100 tahun pas. Orang tanya kenapa dia bisa umurnya panjang. Karena saya baru belajar rahasia umur panjang itu satunya budek. Iya. Jadi buat Anda yang budek, bersyukurlah Anda orang-orang yang akan umur panjang. Kenapa begitu? Orang budek dipanggil sama sebelah, dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Iya toh. Mungkin neneknya mau udah dipanggil dari umur 70, Yohana, Ibu Yohana gitu. Si malaikatnya ngomong, bos, budek ibunya. Di malaikat, Tuhannya bilang, ya Allah, lama ini omah mati. Betul. 100
satu saya yang tahu. Saya pulang Sanger, sampai di Sanger saya lihat, aduh, oma meninggal, so di peti mati, dilihat pakai sepatu gitu ya, dipakein baju ini, ada baju kesayangan masuk begitu. Saya lihat ada Alkitab. Ini kami di Manado banyak banget nih orang meninggal selalu ditaruh Alkitab di peti mati. Ini menurut saya boleh-boleh aja sih, cuman percuma juga orang dia hidup aja nggak baca, apalagi mati gitu ya. Lah omanya Mongol ditaruh Alkitab kan percuma, orang dia buta huruf, dia siapa yang mau baca gitu. Jadi buat Bapak Ibu jemaat yang hadir hari ini, Alkitab itu dibaca di saat kita masih hidup. Oleh sebab itu rajin baca Alkitab. Saya baca Alkitab udah 18 kali sampai hari ini selesai. Anda sudah berapa? Anda jarang baca Alkitab, ketemu setan Anda tengking pakai firman Tuhan, setan nanya, lu sama gua aja gua masih samurai, lu pisau pramuka. Kenapa? Karena kita jarang baca Alkitab. Salah satu pedang roh, salah satu selengkap senjata Allah yang aktif di Alkitab hanya pedang roh. Yang lain nahan. Ketopong nahan, sirah nahan, ini apa, shield nahan. Yang pedang yang aktif karena dia nyolok ke depan. Lah kalau kita nggak baca Alkitab, pedang roh itu firman Tuhan sendiri, lalu bacanya kompas. Ya ketemu setan, darah Yesus, ya Allah, pisau pramuka. Setan udah pakai samurai, nah lu pakai pisau pramuka, meninggal. Oleh sebab itu pulang hari ini mulailah berkata-kata pada diri sendiri, aku harus baca Alkitab sehari setidaknya 1 pasal. Kalau Anda mau 3 pasal dalam 1 hari atau 4 pasal, 1 tahun sepersekian pasti selesai. Karena dengan baca firman setidaknya akan membuat rema dalam hidup kita. Boleh nggak ngucapin selamat jam 12 malam kalau ada teman ulang tahun? Kita kan nggak tahu boleh atau tidaknya. Coba buka Amsal 27 ayat 14. Kita kan kadang kalau teman ulang tahun nih ntar malam langsung telepon jam 12, halo saya selamat ulang tahun ya, semoga diberkati Tuhan selalu. Apa DP bahasa Inggris? Apa? Happy birthday, itu wish you all the best ya. Aduh, padahal orangnya dapat atau enggak kita nggak tahu. Amsal 27 ayat 14 kita bunyi, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa? Kenapa pada ketawa? Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk. Langsung, hah? Si mangap. Orang tanya, kenapa nggak boleh kamu ngomong? Mazmur 127 ayat 2. Buka, ada alasannya kenapa. Ini Mazmur 127 ayat 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab pada waktu tidur Tuhan memberkati kita itu di saat kita sedang tidur. Jadi kalau orangnya lagi tidur jangan lu bangunin. Emang lu Tuhan? Biarkanlah orang yang tidur itu adalah orang yang diberkati, tetapi konsep ini tidurnya pada malam hari. Kalau tidurnya siang hari namanya pemalas. Jadi jangan ribet hidup ini. Mikirnya nggak usah terlalu ribet, gitu. Pikiran kita jangan dipakai untuk hal-hal yang nggak penting. Hidup karena kita jalanin, bukan kita pikirin. Nanti kita udah persembahan, beri yang terbaik loh Bapak Ibu. Kadang-kadang saya suka kecewa loh di gereja, persembahan masih ada 2.000. Terus minta sama Tuhan berkati hidup saya. Pak, 2.000? Yang terbaik dalam hidup Anda 2.000, oke.
Tetapi satu hal yang pasti, orang yang memberi bagi Tuhan, Alkitab berkata Tuhan tidak mau berhutang dengan siapapun. Otomatis di saat Anda memberi, pasti Tuhan akan berkati hidup Anda. Amin. Jadi santai aja ngadepin hidup, gak usah ribet. Ini kita udah jam 8, mau jam 8, setengah 8 lah kurang lebih, lewat 10 menit. Santai hidup, saya nggak pernah mau ribet. Panitia yang undang yang bingung, hah? Kita langsung ke Salatiga bang. Ibu Debbie nanya, kita nggak mau jalan dulu di Semarang? Jangan, ntar bawaannya jajan lapar, belanja nyampe Jakarta nggak dimakan gitu. Jadi kita langsung Salatiga. Oke, sampai Salatiga bang, kita mau makan apa? Makan kampung. Kita makan tadi di sono pakai ikan mas. Ikan masnya aduh garing banget sampai nggak bisa dipakein sendok. Kayaknya yang goreng agak sedikit sakit hati ngelihat mukanya Mongol. Ini orang ini yang bikin angus makanan gue nih, dia balas dendam gorengnya. Keras banget sumpah. Serius, gue mau gigit juga riskan, takutnya kegigit gigi gue juga ikut rontok. Udah nggak usah lah. Jadi kayaknya ini harus dibawa pulang diisep. Jadi nggak usah ribet dalam hal apapun. Besok hari Minggu, besok lagi akan ada bintang tamu yang lain, ada Saikoji katanya tanggal 28. Iya 28 bener ya. Yo dateng. Kalau memang mendatangkan kebaikan buat kita ya dateng, karena setiap artis punya fase yang berbeda bisa berhasil. Kamu mau melewati jualan koran, tetap bertahan dengan iman sampai sekarang santai. Orang nanya kenapa sih lu nggak pernah takut sama setan? Saya pernah ikut acara-acara yang setan-setan itu loh pak. Pernah. Setengah jam gua duduk nggak ada yang datang. Produsernya bingung kenapa yang ngol kemarin di tempat ini berasa banget loh ngol ada setannya. Gue bilang ya lu nggak lihat sih ini setan lagi nongkrong bareng nih duduk. Orangnya kenapa sih ngol? Kan kita adalah anak raja di atas segala raja. Kita umat pemenang, kenapa harus takut sama setan? Betul? Coba angkat tangan yang masih makan babi. Angkat tangan yang masih makan babi, berarti Anda orang-orang hebat. Kenapa babi itu orang hebat? Karena kita baca di Alkitab Yesus mengusir setan di Gerasa. Yesus usir setan di Gerasa, setannya masuk kemana? Kemana? Berarti babi ada apa? Anda makan babi, Anda makan apa? Tapi buat yang nggak makan babi ya nggak, jangan tersinggung. Ya aku juga nggak makan babi. Jadi makan aja, nggak usah ribet. Oleh sebab itu di mana kota yang ada babi dimakan, nggak ada penampakan setan. Coba Anda ke Manado, nggak ada setan datang. Setan mbak pikir jangankan toran tompe oma dong makan. Dan babi adalah salah satu binatang yang paling sensitif pak. Babi itu kalau di Manado udah denger lagu jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, langsung bisik-bisikan so tanggal 1 Desember. Itu lagu yang mengingatkan babi bahwa udah Desember tanggal 1. Tanggal 10 ganti lagu, tanggal 20 dia oh holy night, the storm is shine. Babi langsung bilang so tinggal 3 hari loh. Jadi santai. Amin. Pulang dari sini pulang. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti mendatangkan berkat. Amin. Berkatnya nggak harus dalam bentuk uang Bapak Ibu. Jangan selalu lihat oh aku mau pingin punya uang. Kalau pingin punya uang kerja, jangan minta sama Tuhan, kerja. Karena kalau Anda menanam pasti menuai. Saya dulu kerja pak, jualan koran, orang Manado nyak mau Batamang terserah. Saya jualan koran fase paling berat dalam hidup saya di Jakarta. Jualan koran, pagi kerja rumah makan Padang di Jalan Sabang, sore ambil koran, malamnya di Pecel Lele. Semua orang Manado, teman-teman Manado, nggak ada yang mau temenan sama Mongol. Bikin malu doi. Pulang jo Mongol.
rupanya ada kerja lain dok, masa baju gua yang jualan, dorang yang ribet. Giliran jadi artis. Aku dulu suka nongkrong bareng loh sama Mongol. Di dalam hati kapan? Di saat kita sukses, semua orang akan mengakui bagian dari hidup kita. Tetapi kita nggak usah stres, santai aja. Nanti mau foto silakan, tapi tolong timernya matiin. Saya paling aduh ya ampun, dulu di Sangir saya acara pelantikan bupati, timer 20. Gua udah senyum 7 kali belum selesai, masih di 11, 10, 9. Aduh Tuhan, sering ngalamin kayak begitu, timer 20. Ada dulu di Kalimantan, di Pontianak 15. Aduh Bu, digantiin dulu, nggak usah coba ngoles aja. Duh, masih 14, 13. Bu, saya foto sama sebelah. Duh, jangan semua habis ini. Udah masih 10, 9. Aduh. Yang kedua, rahasia kesuksesan kita, pertama, jangan mikirin hal-hal yang lebih tinggi. Yang kedua dan yang penting adalah kita harus punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan ragu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bicara kita dengan Tuhan. Sama dengan kita dengan orang tua. Menyenangkan hati orang tua ngapain? Kalau dia pingin uban dicabut, coba dicabut. Anda pingin beli handphone dari orang tua, cabut uban coy. Seru dulu saya kalau mau beli buku cetak sekolah, nyabutin uban bapak. Emaknya Mongol. Mak, gatal, yuk sini kita cabut. Duh, mana memang apa kebanggaan no sayang. Dulu mama waktu muda, dulu siapa yang dusu-dusu? Dulu mama kok ada 4 cowok ada dusu-dusu pamaja. Senengin terus, ungkit masa muda. Berarti dulu mama itu sekali kan cantik sekali. Aduh, nggak aku ragu pa mama ya. Aduh, dulu mama ada pacar di Tahuna. Jadi total berapa mama? 5 apa? Pokoknya ada banyak naksir pa mama. Cabut terus sampai dia terbuai, baru ngomong, Marki tapi buku cetak nyendak ada nih. Coba kok mami beli akang, gampang itu sayang, nanti mami kasih DP doi. Pas dia ngomong mami kasih DP doi, jangan cabut lagi, langsung berhenti. Mi, kita mau bermain dulu nih. Oke. Karena kalau lu cabut lagi dulu, apa tadi? Nggak dapet. Itu buat orang tua. Nah ini buat Tuhan coy. Tuhan memberkati hidup kita, bukan cuman finansial kita. Kita bernafas dengan sempurna, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan uang kita. Coy, dia yang ciptakan langit dan bumi. Lu PA kalau lu nyogok Tuhan. Apa yang Tuhan paling suka? Pujian penyembahan kita. Alkitab berkata, orang-orang sama dulu bilang, kalau pujian kita sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, aduh, hidup kita tuh aman dalam genggaman tangan Tuhan. Santai, cuman permasalahannya kita di ibadah masih ribet dengan media sosial. Udah lagi praise and worship masih masang status. Kamu kok nggak kelihatan ya? Kayaknya nggak dateng nih orangnya. Ya ampun, dia duduk di mana ya? Cakep nggak orangnya? Dia lagi menyenangkan hati Tuhan. Lu sibuk sama WA. Iya bentar lagi ya kamu keluar, kayaknya dia pakai baju jas deh. Ribet. Saya nggak pernah pakai jas Bapak Ibu. Saya paling tinggi blazer. Kenapa saya nggak suka pakai jas? Karena buat kami orang Manado, orang pakai jas cuman buat 2 acara. Kalau nggak kawin meninggal. Di Manado orang meninggal pasti dipakein jas, nggak ada yang pakai batik. Serius. Jadi bagaimana caranya? Kenapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Ada alasannya Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah baca Mazmur 103 ayat 1 sampai selesai. Itulah alasan kita menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa kita Tuhan udah buang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ada lagunya kan, sejauh timur dari barat
Engkau membuang dosaku. Itu dari Mazmur 105. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, kesembuhan akan menjadi bagian Anda, Bapak Ibu. Tuhan akan meluputkan hidupmu di saat engkau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Anda mau sembuh, nggak usah pindah gereja. Oh, di sana ada orang sakit disembuhkan. Saya punya teman, bos, kita mau ke gereja dulu Nampak kasihan kita sakit gigi. Hah? Oh iya, pergi jodang. Tahu-tahu jam 7 dia telepon, puji Tuhan sembuh mongol kita sakit gigi. Hah? Jadi iya pas ibadah keempat. Jadi kalau ke ibadah keempat hitung persembahan 5.000, lu udah hilang 20.000. Lu beli ponstan cuman 4.700, sembuh juga, Pak. Jadi kalau mau hitung-hitungan penyembuhan karena itu salah. Penyembuhan menjadi bagian hidup kita di saat kita menyenangkan yang sumber penyembuh hidup kita. Amin. Jadi di saat kita menyembah Tuhan, jangan main-main, bos. Jangan kayak masih sibuk deh ini, otak masih berpikir, aduh rice cooker udah colok belum ya, aduh ini, biarin aja, ntar Tuhan yang izinkan. Mungkin akan ada yang digerakin Tuhan di rumah. Iya ampun, emak masak nasi nggak dicolok. Iya. Jadi jangan dibuat ribet. Penyembahan kita kepada Tuhan adalah kita memberi ke Tuhan, tidak kita meminta. Jadi kalau Anda mau menyembah Tuhan, jangan minta, urapi kami Tuhan. Jangan, itu Tuhan punya. Menyenangkan hati Tuhan adalah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Kehormatan, kejayaan, itu Tuhan yang punya. Jadi jadilah orang-orang yang punya hati menyembah. Kan ada lagunya tuh, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Cakep toh. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tembok Yeriko itu ada 3 lapis, itu pun runtuh karena pujian penyembahan umat-umat Israel. Jadi di saat Tuhan disenangkan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang paling utama dari yang terutama. Tuhan kasih kesehatan itu udah mujizat, daripada Tuhan kasih mobil terus meninggal kecelakaan. Mending kesehatan aja dulu. Anak-anak yang masih muda jangan pernah punya orientasi pingin pinter. Karena kalau Anda belajar sejarah, banyakkan orang penemu di dunia, orang-orang pinter, lulusannya putus sekolah paling banyak. Tetapi bagaimana kita minta sama Tuhan sesuatu yang lebih dari kepintaran, yang namanya hikmat. Hikmat bicara mengerti banyak hal. Saya juga begitu. Saya diakui di Asia loh Pak, bahkan termasuk di Amerika stand up komedi terbaik dan terberani di dunia. Salah satunya saya nomor 2 bos, untuk seluruh dunia. Asia saya nomor 1. Kenapa? Karena satu-satunya stand up di dunia yang pernah stand up di acara orang meninggal. Pak, kalau acara begini semua ngadepnya ke saya, orang meninggal ngadepin peti. Kita datang melayat atau MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Pucat gua, darah Yesus orang mati Pak. Saya aduh ini gimana ya, kok suruh stand up acara orang mati gitu. Tahu-tahu yang istrinya ngomong, tolong hibur ya Mongol, nanti oma transfer. Gua denger kata transfer langsung di tengah gue ngomong. Duit lagi. Selesai saya bilang thank you, mohon maaf kalau kurang lucu. Istrinya ngomong, aduh lucu banget Mongol. Anaknya ngomong, iya kak, mami sampai udah ketawa lo tadi kak Mongol. Padahal dia udah 2 hari sedih banget bang, ditinggal papi. Terus jadi udah ketawa bang. Terus udah datang ibunya, iya makasih ya Mongol udah hibur oma tuh udah bahagia banget. Ternyata dalam Tuhan tuh sukacita yang lebih pentingnya. Karena opa ini kan sudah dipanggil Tuhan, berarti opa sudah bersama Tuhan. Terus kenapa oma harus sedih gitu. Jadi ya terima kasih udah menghibur, dan mudah-mudahan apa yang oma transfer cukup ya Mongol. Bilang, hah? Oma harus transfer? Sudah tadi
tadi dan mana so kasih nomor rekening langsung oma transfer. Serius oma, sudah ini udah DP bukti so masuk 40 juta. Beh, Mongol kayak langsung cepet banget ngomong, jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Si 40 juta pak sehari doang, orang kita kerja kantoran sebulan juga belum tentu dapat 40 juta, ini sehari ya wajar lah gua ikut ke kubur. Dan itu beneran, saya ikut ke kubur naik ambulans jenazah, sampai di pekuburan mereka pikir itu bapak gue. Itu di San Diego mereka pada datang, turut berduka cita ya Bang Mongol ya. Ah, kenapa? Turut berduka cita, bukan bapak gue. Gue tadi stand up dibayar 40 juta, gue ikut. Jadi sampai kemanapun saya bahkan boleh jujur, handphone saya isinya lagu rohani. Saya suka banget lagunya Robert dan Lea yang judulnya Sungguh Indah kalau nggak salah judulnya. As You Find Me by Hillsong. Itu tuh kayaknya aduh Tuhan Yesus, Tuhan tuh mencari kita loh. Tuhan tuh mencari. Anda kalau belajar kitab Kejadian, bukan Adam dan Hawa mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari mereka berdua. Coba yang hadir hari ini bernama Adam, coba angkat tangan. Ada? Saya kalau ketemu ada orang nama Adam, saya langsung bilang pulang loh. Pulang ke Taman Eden loh. Jadi gara-gara saya ini film Mongol yang lagi syuting, salah satu asradanya namanya Pak Adam. Bilang Adam pulang. Kenapa Ngol? Ya pulang kan rumah lu di Taman Eden. Lu sarap, lu gila lu. Nih saya kalau ketemu orang nama Adam tuh suka traumatik, ke pulang bro, dicari Tuhan loh. Kita jadi santai aja, nggak usah ribet. Jadi menghadapi hidup ini cuma satu paling penting, nggak usah ribet dalam hal berpikir. Yang kedua adalah belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti pulang dari sini Anda kan tinggal download, kuota yang ada jangan cuma dipakai buat main game. Saya juga pemain game buat anak muda, saya rugi 60 juta loh main COC. Tuh gara-gara COC tuh tiap habis beli games, dinaikin TH itunya, tahu-tahu udah 11 pagarnya masih level 2. Lu bayangin aja Pak, itunya udah level 11 pagarnya masih level 2. Nggak usah pakai yang namanya hook nyerang, pakai itu yang paling kecil juga meninggal gamenya Mongol. Ganti lagi sekarang apa tuh sultan tuh apa yang ada sultan, yang sultan kawin ada anak gitu, terus ntar dia melahirkan cewek, anaknya jelek, istrinya dijadiin pembantu. Nah itu main itu juga ternyata duit. Terus orang tanya, terus gimana Ngol? Tab saya isinya game, saya kemana-mana bawa ini. Akhirnya gua keluarin semua, sakit hati Pak. 12 juta, 5 juta habis buat game. Tapi nggak apa-apa, kita melewati fase pembelajaran ya toh? Jadi santai, nggak pernah ribet hidup saya. Besok pasti capek banget sampai di Manado syuting, saya harus lompat pohon lagi, nggak apa-apa. Ya toh? Masih enak. Ini hari saya ibadah cuma sekali. Hari Minggu kemarin saya khotbah 8 kali di Surabaya. 8 kali ibadah Pak, dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Bayangkan itu khotbah 8 kali. Terus orang tanya, nggak capek Ngol? Enggak. Saya kalau diundang sama korporat berasa banget loh capeknya. Tapi kalau diundang gereja nggak tahu loh, ini udah mau sejam loh. Padahal saya cuma dapat 45 menit. Karena gereja juga bingung kalau kelebihan ini gimana bayarnya. Ya kan? Ya biasanya choice-nya persembahan ketiga. Enggak, santai aja Bapak Ibu. Saya kalau mau diundang buat ibadah aman kok, nggak pakai harga-hargaan, kecuali Desember. Nah ini benar. Jadi Mongol untuk Januari sampai ke November itu sifatnya persembahan kasih. Standar udah ditentukan oleh manajemen. Tetapi kalau untuk Desember Anda undang Mongol harus bayar benar-benar 70 juta. Kan kasihan gereja.
Kalau kecil terus dibayar 70 juta, kebayar tapi surat gereja ada di Pegadaian. Jadi kalau Anda mengundang Mongol untuk besok Natalan, bicara harus jujur ke manajemen. Jangan tidak jujur. Jujur aja, Pak, kami gerejanya cuma segini-segini. Biasanya manajemen akan bicara dengan Mongol. Mongol, ini ada acara ini mau ambil nggak? Mereka cuma punya budget segini, nggak apa-apa. Perkemahan pemuda remaja gereja di daerah juga saya pernah datang jadi pembicara. Honornya dari mana? Persembahan bagi dua. Jadi pas Mongol pulang bawa kresek isi duit. Masih ada, coba cek di YouTube, di Instagramnya Mongol. Ada tuh yang duit ditaruh di lantai, itu persembahan. Akhirnya pas besok paginya kita nyari-nyari angkot mau tukar duit kacili. Aduh, 2.000 lebih dominan daripada 5.000. Itu pun ada yang robek. Buat jemaat yang hadir hari ini, Anda ngasih persembahan robek, hati-hati, Tuhan robek hidupmu. Nih, jangan jadikan gereja sebagai tempat penampungan uang busuk. Karena untuk Tuhan beri yang terbaik, bukan busuk. Kalau memang tidak mau memberi, ya nggak usah memberi, karena gereja juga kan bilangnya tidak terpaksa, sesuai dengan kerelaan. Kalau Anda nggak rela, ya nggak usah ngasih. Kalau Anda rela, cincin emas pun Anda masukin juga nggak ada masalah. Itu bicara memberi. Kalau saya mau bicara memberi, saya nggak mau jadi agama Kristen. Berat Bapak Ibu, 10% loh coy. Ada yang lebih murah. Tapi bicara berkat bukan soal jumlah, tetapi apa yang Tuhan beri yang mendatangkan kebahagiaan, itu udah berkat paling luar biasa. Amin. Jadi saya mau menantang semua yang hadir malam hari ini, masihkah ada hati menyembah pada hidup Anda? Masih suka mau menyembah Tuhan? Masih suka menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu, kalau Anda mau menyenangkan hati Tuhan, nggak usah mikir suara Anda fales. Hantem aja. Kita kadang-kadang suka karaoke gitu. Saya paling suka karaoke di Inul Vista. Karena ya, kenapa lu sukanya di Inul? Nggak ada cewek yang nemenin. Cari tempat karaoke yang lu nyanyi sendiri, nggak ditemenin. Karena ditemenin kadang-kadang juga suaranya fales. Terus kita kadang-kadang kan karaoke sama teman-teman gitu, pas kita nyanyi bunyi jelek amat sih suaranya, ngol. Nah itu orangnya langsung gua usir loh. Karaoke itu diciptakan salah satunya buat kita yang suaranya pas-pasan. Kalau suara lu cakep, rekaman, jangan karaoke. Jadi kalau lu mau nyanyi di karaoke, ya paling yang stres mesinnya. Ini mau ngasih angka berapa nih, jangan sampai kita disabet nih. Jadi kalau saya karaoke di Inul Vista nggak ada keluar angka. Komputernya udah mikir, serem mukanya nih kalau ini TV dibanting. Terus orang nanya ke saya, terus apa yang paling ditakuti dalam hidup lu, Ngol, sebagai seorang artis? Mayoritas artis itu takut sama dua hal. Satu, Dirjen Pajak. Kedua, lambe turah. Kita paling takut banget tuh kalau masuk ke lambe turah, ya ampun. Kalau sebisa mungkin jangan tembus dah di lambe turah, jadi gosip se-Indonesia itu coy. Tapi sampai hari ini saya jauh dari gosip. Gosip banyak, tapi gue mah santai aja. Itu Mongol, dia itu homo tahu. Aduh Tuhan, siapa yang pernah nyoba sih bobo sama gue? Gue sampai tahu banget kalau gue homo. Pak, saya main film 47, 40 jadi apa? Ya jadi nyaman. Jadi akhirnya jadi bencong Pak. 40 film loh Pak, 3 aja lu bisa ngondek, apalagi 40. 40-nya juga nggak main-main bencongnya. Dididik pakai sepatu 23 cm. Diajarin untuk jadi bencong apa yang paling pertama, Ngol? Suara lu harus sengau. Aw. Karena berhubung udah jam 8 malam, satu hal yang pasti adalah nanti kalau kita pulang, ubah cara berpikir Anda, pikirin hal-hal yang indah yang udah Mongol tadi kasih di Filipi 4 ayat 8, dan yang kedua adalah senangkan hati Tuhan.